belajar, jangan mainin HP mulu. Udah ini seharian main HP mulu. Sana belajar. Iya mama, ini aku bentar lagi belajar ya. Kalau misalkan aku main HP terus, gimana aku bisa lulus SNMPTN atau SBMPTN ya? Kan aku pengen masuk perguruan tinggi, makanya aku harus belajar. Indonesia yang memiliki lahan dan hutan luas serta memiliki iklim yang mendukung. Oh ini penting nih, ini harus dibagusin biar aku ingat. Bangun dari tidurnya, seorang gadis diam dan termenung. Ia hanya diam bersandar pada bantal sampai ia berbicara, tetapi pandangannya tetaplah kosong. Hari ini aku malas sekolah. Aku benar-benar gak sanggup ikut sekolah. Tapi aku gak tega jika membiarkan sahabatku sendirian di sekolah. Karena hanya sahabatku yang menemaniku saat sedih. Aku di sekolah. Seperti biasa, di jam pulang sekolah, Caca dan Syifa menghabiskan waktu dengan membeli makanan di kantin. Tiap hari mereka berbincang bersama, tapi hari ini ada yang berbeda karena Caca datang ke sekolah dengan muka yang sembab dan habis menangis. Kamu kenapa? Loh, kok gitu sih? Aku ada masalah. Masalah apa? Cerita dong. Sudah lah. Ini rumit. Semua masalah itu rumit, Ca. Mending kamu sekarang cerita ke aku. Udah seminggu ini orang tua aku gak akut. Mereka sama sekali bertengkar. Memangnya ada masalah apa sampai bertengkar terus? Gak tahu. Intinya mereka sudah merasa tertutup. Sabar ya, Ca. Semoga semua masalah ini cepat selesai. Kamu berdoa saja. Harapannya sih begitu. Susah sih. Tidak ada masalah tanpa solusi. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya kok. Kamu tenang aja. Makasih ya sih. Berkat kamu, kata aku sedikit berkurang. Tidaknya aku lega bisa cerita ke kamu. Nah, gitu kan enak. Senyum dong. Ada takdirnya mungkin. Akhirnya, Caca sedikit lebih tenang dan lega karena sudah menceritakan semua masalahnya kepada sahabatnya sendiri. Kesenjangan sedang berkelana dalam negeri. Buah pandemi akhir-akhir ini. Akankah penghuni negeri insafati untuk sekedar sadar dan tidak tuli sekali lagi? Semua dimensi terkena imbasnya. Politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Hidup dalam kerancuan yang tak tahu kapan habisnya. Seantero negeri geger gelisah dengan ajal. Namun, ada pula yang tak gentar terjal. Ada apa gerangan dunia? Ada apa dengan kita para penghuninya? Cukupkah bait ini mewakilkan buncahnya? Virus corona yang kita ketahui telah membutakan rasa kemanusiaan yang memanfaatkan kekalutan menjadi kesempatan. Berita hoaks, penimbunan masker, pembebasan narapidana, belum lagi yang lain-lainnya. Semuanya hanya untuk keuntungan semata. Ribuan pekerja kena PHK. Nasib bergantung pada corona. Ada yang tanpa pesangon asanya gugur. Ada pula yang tinggal duduk manis, uangnya subur. Segenap kebijakan diterapkan
guna menekan laju penyebaran. Tak sedikit juga protes masyarakat terhadap petinggi. Melihat kondisi sudah tak bisa dikendalikan lagi. Pukulan untuk rakyat pun tak terelakkan. Sebagian harus dirumahkan, bahkan diberhentikan. Kendati pandemi melesukan ekonomi, ada hikmah yang harus disyukuri. Menurunnya angka polusi, ucap terima kasih pada isolasi. Langit di Jakarta yang tadinya kelabu menjadi cerah. Pegunungan Himalaya yang sudah 30 tahun tidak terlihat dari India pun bisa terlihat dengan mata telanjang. Sungai di Venezia, Italia yang tadinya keruh menjadi jernih. Rasa perhatian pun tumbuh lebih antara sesama. Dan masih banyak lagi. Saya sadar, manusia sedang ditepikan. Penguasa alam semesta pun memberi peringatan. Masihkah kita ingin hidup dalam jeruji yang membelenggu insani? Di tengah badai krisis, sudah sepatutnya kita menangkis bengis. Satukan rasa solider yang saling membasuh. Tumbangkan egoisme sampai luruh. Halo, perkenalkan, nama gue James. Gue ingin menceritakan kehidupan gue di SMA. Gue bisa dikenal anak yang bandel, anak yang males. Gue gak pernah belajar. Ngapain belajar? Gue gak peduli. Gue mau suka-suka hidup gue. Ya begitulah. Lu kalau melihat keseharian gue nih, keseharian gue cuman main gitar, nyanyi-nyanyi. Ya walaupun suara gue gak bagus, ngerusak telinga sama ganggu tetangga aja sih. Dan gue juga suka main game. Ya walaupun suka kesel sih sama temen. Dan gue juga suka makan. Habis itu tidur. Ya makanya badan gue gendut. Habis itu gue suka makan lagi. Dan gue ingin menceritakan keseharian gue besoknya. Gue ulangan. Cuman gara-gara libur ditunda besok. Tapi gue males belajar. Jadi ya gue main game lah. Ngapain belajar? Gue mah gak peduli. Pentingin belajar. Kamu tuh bukannya belajar, main HP mulu. Ini kamu besok ulangan. Gimana nanti nilai kamu, nasibnya gimana? Kamu, papa gak mau tahu. Kamu belajar. Awas kamu gak belajar. Bukan? Tampo. Maju. Ayo. Yes. Dan hari keesokannya tiba. Gua nggak tahu lagi gua harus gimana. Gua belum belajar. Gua udah nanya-nanya samping, kanan kiri udah gua tanyain semua, tapi mereka nggak tahu. Gua yakin mereka tahu, cuman dia nggak mau bagi-bagi karena lagi ulangan. Dan akhirnya nilai gua anjlok. Gue sedih banget, gue pusing, dan gue gak ngerti lagi. Gue pengen berubah. Pokoknya mulai hari ini gue harus belajar terus. Ya setidaknya gue megang buku sih, atau baca-baca sedikit. Dan yang penting gue udah mau mencoba. Gue udah mulai kok kerjain tugas. Kayak misalnya tugas ini nih gue kerjain. Tada. Dan intinya gue harus seperti baju gue, fokus dan gak pernah menyerah. Terima kasih yang udah nonton.
Mungkin segini aja vlog gua. Thank you. Saya akan menceritakan keseharian saya berada di rumah. Pada suatu pagi yang cerah, saya bangun dari mimpi saya. Setelah bangun, lalu saya duduk sebentar untuk mengumpulkan nyawa. Kemudian, saya beranjak dari tempat tidur untuk pergi mandi. Setelah selesai mandi, saya berjalan ke meja belajar saya untuk mengerjakan tugas. Setelah sampai di meja belajar saya, kemudian saya duduk lalu mengambil laptop yang ada di depan saya. Kemudian saya membuka laptop dan menyalakan laptop itu, lalu mengambil buku untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Setelah tugas yang saya kerjakan telah selesai, kemudian saya mengembalikan buku, alat tulis, dan laptop ke tempatnya semula. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pergi kalian semua, pergi. Jangan lihat aku. Pergi kalian. Lihat, ini saja belum aku kerjakan. Kau juga. Ini semua bukan mauku. Aku bukan Tuhan. Aku tidak bisa mengerjakan semuanya. Kalian semua seperti yang memberikan itu padaku. Hei Keisha, mengapa tidak mengerjakan? Besok ujian. Mampus aku. Kalau begitu, Bapak saja yang mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Walhasabila dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menampilkan drama yang berjudulkan COVID-19. Selamat menyaksikan. Duh, saat ini kita dalam situasi yang sulit ya. Mau keluar rumah aja takut COVID, tapi di dalam rumah aja juga bosen. Iya nih, serba salah, di rumah terus juga bosen. Palingan kerjaannya makan, main HP, nonton TV, ngerjain tugas, itu terus yang dilakuin setiap hari. Tapi kita juga ada sisi positifnya juga loh. Nih, kita lebih lama juga kumpul sama keluarga, lebih dekat juga sama keluarga. Kan biasanya kita jarang dekat sama keluarga, palingan Sabtu Minggu kalau misalnya kita libur sekolah. Iya juga sih ya. Tapi dipikir kangen juga ya sama teman, pengen kumpul bareng, pengen ngobrol bareng, pengen ketemu teman bareng. Yaudah yuk, kita main aja yuk. Lagi pula kan COVID belum sampai di daerah sini. Jangan, bagaimanapun juga kita harus tetap dalam rumah. Kita juga harus memutuskan rantai penyebaran COVID agar tidak menyebar luas. Apalagi COVID juga kan cepet banget menyebar luasnya. Contohnya ini ya, kita misalnya belum cuci tangan, tapi kita udah makan terus pegang wajah. Nah sama aja itu kita bisa terkena COVID. Nah dengan itu COVID dapat menyebar luas. Tapi kan aku bete di rumah terus. Yang sabar ya, semoga aja COVID segera berakhir dan kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Amin. Oh iya Feb, kamu tetap nemenin aku di rumah aja ya. Oke, siap.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Della Marcelina. Di sini saya akan menampilkan video drama tentang COVID-19 atau virus corona. Selamat menyaksikan. Baru saja dimulai, tahun yang menjadi harapan semua orang untuk lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun siapa sangka, dunia ini malah dilanda banyak masalah. Mulai dari banjir besar, gempa bumi, hingga sekarang serangan virus yang mematikan dan membuat seluruh dunia gempar, yaitu virus corona. Hingga hari ini, sudah banyak orang yang terinfeksi oleh virus ini. Bahkan, sudah memakan banyak korban jiwa, dan diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat. Rasanya takut sekali. Bukan hanya takut, tapi kegiatan setiap hariku sangatlah terganggu. Mulai dari bersekolah, berbelanja, jalan-jalan, ataupun yang lainnya. Pemerintah menghimbau tegas agar kita di rumah aja dulu sampai wabah ini benar-benar menghilang. Jadi, kegiatan sehari-hariku benar-benar berubah. Aku hanya makan, tidur, mengerjakan tugas onlineku, dan menonton film. Tapi, orang-orang di luar sana belum berjalan 1 hari saja sudah dilanggar. Nongkrong di mana-mana, membuat perkumpulan yang tak berguna, tidak memikirkan nasib negerinya, dan pahlawan-pahlawan alias tenaga medis yang sedang bersusah payah itu. Apa sih susahnya di rumah aja dulu? Tidak rugi kan? Virus corona ini memang kejam. Bahkan aku keluar rumah untuk kepentingan yang mendesak pun harus berhati-hati. Harus pakai masker lah, harus pakai hand sanitizer lah, tidak boleh bersalaman, tidak boleh melakukan perkumpulan yang mengakibatkan segerombolan orang, termasuk dalam beribadah. Aku sangat berharap virus ini segera menghilang dari bumi. Aku khawatir dengan orang-orang yang mengharuskan mereka keluar rumah untuk bekerja. Semoga orang-orang yang harus bekerja di luar rumah selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi aku tidak boleh takut dan panik yang berlebihan. Aku harus menjaga kesehatanku dengan menerapkan pola hidup sehat. Aku harus terbiasa mencuci tangan. Aku harus makan makanan yang bergizi dan tidak boleh keluar rumah untuk sementara. Stay at home, di rumah aja. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Kamu bukannya belajar, baca buku atau apa? Main gitar aja kamu. Nanti nilai kamu jeblok gimana? Apaan sih, Mah? Ini juga aku lagi belajar main gitar kok. Kamu kalau dikasih tahu selalu nggak nurut ya? Mami nggak mau kalau sampai nilai kamu turun. Awas kamu. Iya, belajar. Ucup, nilai rapot tuh gimana? Bagus gak? Ya, by the way, gue udah bisa main gitar dong. Nilai rapot gue, ya bagus lah. Gue kan rankingnya 1 dari dulu. Oh ya, kalau udah bisa gitar, kapan nih kita bisa ngeband bareng? Tapi gue belum tahu nih. Gue belum liat rapot gue. Gue gak tahu nilai gue turun apa enggak. Yaudah, semoga aja nilai rapot tuh bagus ya, biar kita bisa ngeband bareng. Yaudah, gue duluan ya. Gue tunggu balik ke sekolah dah ini. Kita ngeband bareng, oke? Halo, what's up bro? Gimana? Cup, jadi ngeband gak kita? Gue udah di rumah nih, tapi nyokap gue belum balik. Gimana? Yaudah, gue tunggu nyokap gue balik, baru gue ke sana. Oke? Oke bro. Nilai rapot kamu turun. Mulai sekarang, kamu tidak boleh banyak main dan belajar saja. Tapi mami, teman-teman aku pada main, masa aku di rumah doang? Gak, mami gak boleh orang kumpul main. Renungkanlah, omongan orang tua itu benar. Jangan malas belajar dan jangan menyesal ketika nilai kamu sudah turun. Salam, Amel. Kenapa kemarin kamu tidak masuk sekolah, Al? Aku malas. Malas? Enak sekali jawabnya malas. Iya, enak sekali kamu jawab malas. Iya, aku malas. Kalau kamu suka tidak masuk sekolah karena malas, bagaimana nanti kamu lulus? Apalagi sebentar lagi mau UN. Iya, betul kata ini itu. Aku tidak peduli. Lulus syukur, ya tidak lulus, ya mau bagaimana lagi? Mana bisa seperti itu. Jadi pelajar itu kamu harus rajin dan giat belajar. Iya, ingat, nanti kamu akan menyesal. Begini, aku juga ingin seperti kalian, giat, rajin, dan pintar. Tapi aku kan tidak bisa seperti kalian. Maka dari itu, kalau kamu merasa punya kelemahan, harusnya kamu berusaha untuk memperbaiki kelemahan kamu. Bukannya malah malas belajar. Iya, benar apa yang dikatakan Mohan itu. Kalian enak sekali. Tinggal ngomong, aku yang menjalaninya sulit sekali. Sudahlah, tidak ada satupun manusia tanpa kelemahan. Jika kamu merasa sulit memahami apa yang disampaikan guru, maka kamu harus lebih giat lagi dalam belajar. Kamu pasti bisa. Kamu pikir aku dulu langsung paham dengan apa yang diajarkan guru? Tidak. Dulu aku juga sangat suka memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru. Tapi aku terus berusaha. Sudahlah, kalian tidak usah menyemangati aku. Aku tahu siapa diriku dan batas kemampuan aku. Yang perlu kamu tahu, batas kemampuan seseorang itu bergantung pada sejauh mana kita mau berusaha. Kalau kamu tidak berusaha secara maksimal, bagaimana mungkin kamu akan mengerti sejauh mana kemampuan terbaik kamu? Iya, Lohan itu bicara sesungguhnya. Apa yang dialami oleh semua orang, termasuk aku, dia, dan kamu. Aku tidak tahu kenapa kalian peduli sama aku. Tentu saja aku peduli, kamu kan sahabat kami. Iya, kamu adalah salah satu dari kami. Makanya kami tidak menginginkan kamu itu menyesal di kemudian hari. Karena mudah putus asa seperti itu. Lalu, apa yang harus aku lakukan biar aku bisa termotivasi? Mudah, kamu ingat terus apa yang selama ini menjadi cita-cita kamu. Maksud kamu gimana? Maksud aku, misalkan kamu ingin menjadi siswi yang memiliki prestasi, maka kamu harus tetap berusaha meraih
dengan sekuat tenaga dan pikiran. Meskipun di sisi lain kamu merasa kurang pintar. Iya, benar itu. Kemampuan seseorang itu dapat ditingkatkan dengan cara banyak belajar. Tapi aku kan bodoh, tidak seperti kalian yang sekali paham. Sudahlah, kan aku sudah bilang kalau semua itu perlu diusahakan. Benar sekali. Hari ini kamu merasa karena kemarin kamu tidak melakukan apa-apa. Jika esok kamu melakukan sesuatu, maka di hari ini kamu pasti bisa melakukan hasil yang lebih baik. Percaya saja sama aku. Iya, kamu yang semangat ya. Ya sudahlah. Terima kasih atas nasihat kalian. Kita kan teman, Al. Bagi aku, kamu sangat penting, Al. Makanya kami tidak ingin kamu menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nusa Fitri, kelas 11 IPS 4. Saya membawakan drama yang berjudul Kepatuhan kepada Orang Tua. Ada apa? Kok kelihatannya serius banget? Enggak kok Ci, tadi Devi cerita ke aku. Terus dia itu disuruh sama ibunya buat beli kebutuhan dapur, tapi dia kelupaan. Iya, Ci. Terus kenapa aku jadi masalah serius sih buat si Devi? Ya iya dong, itu namanya aku nggak ngendain perintah ibu aku. Kan nggak baik kalau seorang anak sering nggak memperhatikan perintah orang tuanya. Betul tuh, harusnya Devi nggak suka lupa gitu. Ya elah, kalau kayak gitu dong sih aku juga sering. Ngapain dibawa serius? Kok kamu seperti itu sih? Ya seharusnya Devi itu menyesal dan itu perbuatannya nggak bagus. Lagian aku juga bukan 1-2 kali kayak gitu, aku sering, namanya juga lupa. Lagian perintah orang tua nggak semuanya harus diturutin kan? Ya harus dong Aci, yang namanya perintah orang tua kan harus dikerjakan. Kalau aku sih, kalau misalnya aku sempat kerjakan ya kerjakan, ya kalau enggak ya udah. Itu nggak baik Aci, itu namanya kamu anak yang tidak patuh pada perintah orang tua. Betul kata Devi itu Aci, kamu harus berubah, jangan membiasakan diri untuk meremehkan perintah orang tua. Iya deh, aku ngerti. Cerita Keong Mas. Di sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja. Ia memiliki 2 orang putri bernama Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Mereka berdua memiliki paras yang cantik, namun Chandra Kirana lah yang paling cantik. Mereka berdua putri raja. Chandra Kirana yang paling disayang rakyatnya. Sementara itu, Dewi Galuh adalah seorang adik yang selalu iri dengan kakaknya. Lama-lama, rasa iri itu tumbuh dengan rasa benci. Wahai putriku, kemarilah. Ya, Ayahanda, ada apa? Apa Ayahanda juga memanggilku? Ada yang ingin Ayah sampaikan kepada kalian berdua. Besok, Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang kemari. Lalu, apa hubungannya dengan kami berdua, Ayahanda? Ayahanda sudah membuat perjanjian dengan ayahnya akan menikahkan salah satu putri Ayahanda dengan Raden Inu. Salah satu dari kami berdua. Lantas, siapa yang akan Ayahanda pilih? Wahai putriku Kirana, kamu sudah dewasa. Sudah waktunya kamu untuk kunikahkan. Apakah kamu setuju menikah dengan laki-laki pilihanku? Ayahanda, apakah aku yang kau pilih untuk dinikahkan? Lalu, laki-laki mana yang kau pilih untuk menjadi calon suamiku? Ayahanda dengan ayahnya sudah membuat kesepakatan. Kamu akan kunikahkan dengan Raden Inu. Dia adalah laki-laki yang baik, adil, dan bijaksana. Apakah kau setuju, anakku? Ayahanda, aku bersedia untuk dinikahkan. Inilah impianku sejak kecil. Benarkah, putriku? Kalau begitu, memang tidak salah Ayahanda memilihmu sebagai calon istri Raden Inu. Mari kita persiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Raden Inu besok. Baik, Ayahanda. Saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Kenapa Kirana yang harus dipilih? Ini tidak adil. Hanya saya satu-satunya lah orang yang harus menjadi istri Raden Inu. Lihat pembalasanku, Kirana. Pada akhirnya, Dewi Galuh menemui penyihir.
Permisi, apakah ada orang di sini? Oh, Dewi Galuh rupanya. Silakan masuk, cantik. Aku membutuhkan bantuan nenek. Haha, akan ku bantu, Dewi Galuh. Kamu mau aku melakukan apa? Aku ingin pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu dibatalkan. Oh, ya. Aku mengerti maksudmu. Kamu ingin aku melakukan apa? Membunuhnya? Semuanya aku serahkan kepadamu. Yang jelas aku ingin Chandra Kirana menderita. Baik, aku akan mengutuk Chandra Kirana sehingga dia tidak bisa menikah dengan Raden Inu. Terima kasih atas bantuanmu. Ini ada beberapa hartaku sebagai upah awal pertamamu. Nanti jika kerjamu berhasil, aku akan kasih lebih banyak lagi. Tentu saja, karena aku siapkan kutukannya sekarang. Akan aku tunggu kabar darimu, penyihir. Sampai jumpa. Chandra Kirana, kasihan sekali nasibmu. Biar makin sengsara, bagaimana kalau aku memfitnah dia saja? Dan dugaan yang membuat ayahanda semakin murka. Ayahanda, ada yang ingin aku sampaikan. Ada apa, anakku? Ini tentang Chandra Kirana, ayah. Ada apa dengannya? Ternyata selama ini dia menjalin hubungan dengan pengawal kita. Ini buktinya. Apa? Dasar gadis nakal. Anak tidak tahu diri. Sudah mau menikah malah menjalin hubungan dengan pengawal nakal itu. Kirana, kesini kamu. Ya, Yanda, ada apa kau memanggilku? Apa yang telah kau lakukan? Lihat ini. Ya ampun, Ayahanda, ini fitnah. Ayahanda jangan percaya. Percayalah padaku. Cukup, keluar kamu dari istana sekarang. Ampuni aku, Ayahanda. Ayah. Kenapa Ayahanda tidak percaya padaku? Hai, Chandra Kirana. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu aku siapa. Aku akan kutuk kamu jadi keong mas. Bim, salah Bim. Tidak. Kamu tidak akan menjadi manusia kembali sebelum kamu menemukan jodohmu. Jauh di seberang ada seorang nenek tua sedang mencari ikan. Lalu ia terkejut melihat keong emas. Dan akhirnya nenek tua membawanya pulang. Keong mas, sementara nenek taruh sini dulu ya. Jam segini aku belum dapat ikan. Nasi pun juga nggak ada. Ya sudah deh, aku mencarikan lagi saja. Hah? Aku di mana? Oh iya, tadi ada nenek baik yang udah menolongku. Kalau begitu, aku mau menyiapkan makanan saja untuknya. Setelah tugasnya selesai, Chandra Kirana kembali menjadi keong emas lagi. Sepulangnya nenek tua itu mencari ikan, nenek tua itu terkejut. Rumahnya sudah bersih dan tersedia makanan. Wah, apa ini? Siapa yang menyiapkan makan lezat ini? Makan dulu deh, nanti aku mencarikan lagi besok. Keesokan harinya. Hari ini aku belum mencari ikan untuk makan. Ya udah deh, aku cari lagi. Semoga mendapat yang lebih banyak.
Sementara itu, Chandra Kirana kembali melakukan aktivitas yaitu membersihkan rumah. Hah, siapa gadis itu? Siapa kamu? Nek, aku Chandra Kirana, putri kerajaan Daha. Nenek adalah orang yang telah menolongku. Menolongmu? Merasa curiga, akhirnya Raden Inu mencari tahu keberadaan Chandra Kirana. Siapa kamu? Kamu ini penyihir. Aku adalah penyihir yang mengutuk Chandra Kirana. Siapa yang menyuruhmu melakukan semua itu? Dewi Galuh yang tidak setuju kau menikah dengan Chandra Kirana. Tega sekali kalian mengutuk Chandra Kirana. Mari ikut saya ke istana. Tuanku, ada apa dengan Chandra Kirana sehingga kau mengusirnya dari istana? Saya yakin kamu tidak akan mempercayai itu. Dia sudah mengkhianatimu. Apa? Pasti ada yang memfitnah Chandra Kirana. Tidak mungkin dia melakukan itu semua. Kenapa kamu bilang seperti itu? Kamu tahu dari mana? Ini adalah penyihir yang dibayar Dewi Galuh untuk mengutuk Chandra Kirana. Apa? Dewi Galuh, kesini kamu. Ya, Ayahanda. Loh, kamu kenapa ada di sini? Ayah, sudah tahu semuanya. Kamu yang telah memfitnah Chandra Kirana. Sekarang, kamu yang keluar dari sini. Pada akhirnya, terungkap sudah semua. Dewi Galuh pun diusir dari istana selamanya. Setelah semua kebohongan itu terungkap, Raden Inu kembali mencari Chandra Kirana. Setelah kejadian itu, aku harus mencari Chandra Kirana, bagaimanapun caranya. Wah, ada rumah tuh. Setidaknya aku bisa beristirahat sebentar dan meminta air. Aku sudah lelah setelah berjalan sejauh ini. Permisi. Iya, ada apa? Hah, Raden Inu, kenapa kamu ada di sini? Ada siapa itu Chandra Kirana? Ini Nek, Raden Inu, laki-laki yang aku ceritakan waktu itu. Oh, Raden Inu. Kirana, kenapa kamu ada di sini? Sudah lama aku mencarimu. Kebenaran sudah terungkap. Mari kita pulang. Tapi bagaimana dengan nenek? Dia yang sudah menolongku. Bagaimana kalau nenek kita ajak ke istana? Terima kasih Raden Inu. Lalu nenek pun setuju untuk tinggal di istana. Pada akhirnya Chandra Kirana dan Raden Inu resmi menikah dan mereka pun hidup bahagia bersama selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Andara dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menampilkan drama tentang Ibu Tercinta. Selamat menyaksikan. Ibu tercinta, rasa ini selalu sama untukmu, Ibu. Semua cinta serta ketulusan, hal-hal yang tidak akan pernah tampak sederhana bagiku, tetapi engkau tulus menganggap bahwa semua sederhana yang kau lihat. Senja merona yang berada di ujung barat selalu menjadi milik kita untuk bisa menggenapkan waktu menuju malam yang harmoni. Bukankah seperti itu, Ibu? Seperti itulah engkau untukku, seperti senja yang selalu menjadi kebahagiaanku. Fajar yang ada di ujung timur juga menjadi milik kita, kan Ibu? Untuk menerbitkan sinar setelah gelapnya malam yang diselimuti kabutnya kedamaian. Selalu itu yang kau katakan padaku, Ibu. Selalu ada harapan. Semua aspek dalam kehidupan ini, engkau yang menerbitkan
sinar dalam duniaku gelap. Fajar itu selalu memberi kehangatan, seperti hangatnya secangkir kopi di pagi hari. Kau ingatkah itu, Ibu? Kita selalu menikmati kebersamaan dengan tawa, menyeruputi kopi sampai tetes terakhir. Mengapa demikian, Ibu? Sudah kuduga dari dulu bahwa engkau bukan wanita biasa. Lihatlah aku sekarang, Ibu. Aku yang setiap harinya selalu bersamamu sampai detik pun masih mengagumimu. Ibu, anakmu ini ingin sekali menjadi yang terbaik di hidupmu. Ibu, anakmu ini ingin sekali menjadi yang kau banggakan. Ibu, aku anakmu ini ingin sekali menjadi ada di sampingmu untuk selamanya. Terima kasih, Ibu, telah menjadi inspirasiku. I love you, Ibu. Sekian video drama dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Kayla. Saya akan menampilkan hasil drama saya yang berjudul Batu Menangis. Selamat menyaksikan. Legenda Batu Menangis. Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya pun harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin, yang setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu, bukan sudah berapa kali aku bilang, setiap aku bangun tidur, ibu harus sudah merapikan kamar ini, menyiapkan ulun, air hangat, dan membuatkanku minuman sari buah. Kamu udah besar, nak, bisa mengerjakan itu sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Darmi, ayo membantu ibu bekerja, nak. Tidak, Bu. Nanti kalau kuku dan kulitku kotor bagaimana? Apakah kamu gak kasihan sama ibu? Saya lagi dandan, Bu. Bu, mana uangnya? Nah, coba bantu ibu di sawah. Apa sih, Bu? Ibu udah tua, jika ibu udah tiada, kamu bisa jaga diri. Saya justru juga orang miskin. Lagi pula, aku tidak minta kamu untuk jadi ibuku. Hari berganti hari. Akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakangnya, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang-orang bertanya-tanya. Hei cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan.
cuma budakmu. Ya Tuhan, teganya anak kandungku sendiri melakukan seperti ini. Kutuklah dia. Kutuklah dia jadi batu. Kutuklah dia jadi batu. Ibu, ampunilah dosaku, Bu. Ampunilah kebudakanku, Bu. Ibu, maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Ibu. Terima kasih telah menyaksikan drama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam juga kepada Bapak Rifki selaku guru bahasa Indonesia yang terhormat. Malam ini saya akan melakukan pementasan drama, mengambil bagian monolog. So, hanya itu saja dari saya pembukanya. Selamat menyaksikan. Tugas sekolah pasti sudah sangat tidak asing di telinga para siswa-siswi dari SD hingga SMA. Tugas sekolah, berapa banyak sekali tugas sekolah yang diberikan guru-guru kepada kami. Kenapa guru-guru tidak pernah mengerti apa yang kami rasakan? Banyak beban kami di luar sekolah. Banyak juga yang harus kami kerjakan selain mengerjakan tugas di luar sekolah. Karena hidup di masa remaja bukan hanya sekedar mengerjakan tugas, tapi banyak juga yang harus kami lakukan, seperti berkumpul bersama keluarga. Karena mulai akhir-akhir ini waktu bersama keluarga kami terasa mulai berkurang karena adanya tugas ini. Belum lagi patokan karena habis balik dari sekolah langsung pergi ke tempat les. Habis dari balik tempat les langsung mengerjakan tugas yang diberikan guru yang kemudian dikumpulkan keesokan harinya. Guru-guru kami yang tercinta, kami di luar sekolah layaknya ingin seperti anak remaja. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa harus ada tugas di luar sekolah? Seolah-olah hidupku hanya untuk tugas. Padahal hidup itu untuk akhirat. Apa belajar di sekolah selama 9 jam? Mulai dari pukul 7 hingga pukul 3 sore itu tidak cukup. Tidakkah engkau memikirkan bagaimana cara kami membagi waktu tugas dengan waktu lainnya? Sungguh kami semua sebagai para siswa-siswi merasa terbebani oleh banyaknya tugas di sekolah dan membuat hidup kami tidak bisa mengatur waktu lagi. Terima kasih yang sudah menyaksikan monolog singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan membuat tersinggung.
Itu saja dari saya. Oh iya, dan juga saya sangat berterima kasih kepada Pak Rizky yang sudah membimbing kami selama 1 semester ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sebenarnya saya ingin secara langsung mengucapkan terima kasih kepada Pak Rizky, tapi karena wabah virus ini yang ya mungkin tidak bisa ketemu secara langsung kepada Pak Rizky. Jadi itu saja. Untuk kalian semua, jaga kesehatan dan selamat malam. Selamat pagi, nama saya Nadine Angeli, saya dari kelas 11 IPS 4 akan membawakan drama monolog yang berjudul Puan dan Belantara. Ditugaskan oleh guru pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia, yakni Bapak Rizky Hidayatullah. Suatu hari di bulan ke-8, ada yang terlahir kembali bersama iringan doa dan abipraya. Tak ada hujan yang datang tanpa abah. Punarutala menyapa dengan pendar cahaya yang sangat kentara. Doa ibunya sederhana saja. Semoga Ishak dan apapun yang mengusiknya tak pernah terulang esok maupun kelak. Puna lembana yang menyelimutinya tak membuatnya mengembara. Ucapnya di setiap perjumpaan dengan Yang Maha Kuasa tiap pukul 3 dini hari. Tapi Nona acap kali lupa bahwa doalah yang menyelamatkan Nona dari hiruk pikuknya dunia. Seorang buya yang terlampau senang merapalkan satu mantra yang sama. Semoga bukan karena adikara senangnya sirna. Dunia akan dipijak Nona adalah kumpulan belantara yang penuh bahaya. Maka satu pesan Buya untuk Nona. Tumbuhlah dan terus tumbuh dengan akal dan laku sebaik-baiknya. Nona mungkin tak tahu menau perihal syukur yang bersua dengan doa-doa. Tapi masih sudikah Nona bertanya? Kemana langit silih berganti? Membawa manusia baik hati di sekitar Nona? Atau menyakiti diri lagi? Karena kerap kali sepi hadir lebih lama sebelum akhirnya reka singgah. 9 bulan 8 dan satu lagi Nona yang hadir di dunia. Selamat bertualang dan senang. Demikian drama monolog yang telah saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saadah Monika dari kelas 11 IPS 4 akan membawakan monolog yang bertemakan virus corona atau virus COVID-19. Tahun baru saja dimulai, tapi sudah banyak dilanda masalah seperti banjir besar, hingga sekarang ini serangan virus yang mematikan, yaitu virus corona. Hingga hari ini, sudah banyak orang yang terinfeksi dengan virus corona. Bahkan, sudah memakan banyak korban jiwa dan diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat. Rasanya aku juga takut terinfeksi dengan virus ini. Tapi tidak hanya takut, kegiatan setiap hariku sangatlah terganggu, mulai dari bersekolah, berbelanja, jalan-jalan, ataupun dengan lainnya. Sekarang, kegiatanku di rumah hanya makan, tidur, mengerjakan tugas onlineku, menonton film. Itu aku lakukan setiap hari. Aku berharap semoga virus corona ini segera hilang dari bumi. Tapi aku tidak boleh takut ataupun panik yang berlebihan. Aku harus menjaga kesehatanku dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Aku harus cuci tangan, memakan makanan yang bergizi, dan tidak keluar rumah untuk sementara. Meskipun itu sangatlah berat dan bosan sekali, tapi aku harus di rumah aja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Rizky, perkenalkan nama saya Eva Ristawati. Saya dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menunjukkan video drama saya yang berjudul tentang sahabat. Selamat menonton. Pagi itu, aku masih ingat ada seorang anak manusia yang diam dan termenung setelah ia bangun dari tidurnya. Ia sama sekali tak melakukan apapun, kecuali terdiam dan melamun dan hanya bersandarkan pada bantal yang ia tumpuk. Sampai pada akhirnya, ia mengeluarkan kata-kata yang terlontar dari mulutnya. Tetapi, pandangannya masih kosong. Hari ini, aku malas ke sekolah. Aku benar-benar gak sanggup untuk bersekolah hari ini. Aku malu dengan teman-temanku. Aku berbeda dengan mereka. Karena aku miskin. Aku jelek. Dan aku tak seperti mereka. Aku ingin membenci kehidupan ini. Tetapi aku tidak bisa. Karena masih ada orang yang mencintaiku dengan tulus. Aku sadar, hanya karena tidak sanggup untuk ke sekolah, karena di sekolahlah aku membenci kehidupan ini. Aku tidak akan rela jika harus meninggalkan sahabat-sahabatku, karena merekalah yang memberikanku cinta tulusnya. Oke, aku sadar, harta dan juga fisik tidak akan berarti karena adanya cinta. Aku memiliki cinta. Ya, aku benar. Jika aku tak sekolah di sini lagi, aku yakin aku akan kehilangan mereka. Dan aku juga yakin tidak akan menemukan sahabat terbaik seperti mereka di kehidupanku yang lain. Oke, aku akan sekolah dan aku tidak akan peduli. Dan akhirnya, aku pun memilih untuk pergi ke sekolah dan bergegas untuk ke kamar mandi. Sekian dari video drama saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sebulan lebih di karantina di rumah kayak gini. Jenuh banget. Kapan ya virusnya selesai? Gila, gabut banget main handphone. Update positif corona. 4.000 orang. Ih, serem banget sih Indonesia. Gram. Nah, kok pada nongkrong sih? Bingung dah gue. Kan kayak suruh physical distancing ya. Masih pada nongkrong sih. Ciao. Full GCR udah. Sekarang buka WA. Apa nih?
sih Nia? Ya, ini orang. Ngeyel. Kurang apa lagi sih yang udah disampaikan sama lembaga kesehatan? Masih aja lo begitu. Ternyata lingkungan gue sendiri masih egois banget. Pantes lah bisa 4.000 orang. Sampai kapan ya kayak gini? Ini apa? Baik banget yang di PHK. Kasian banget mas ojolnya. Lah, ini kan rumah makanan deket rumah gua. Sepi banget. Kasian tuh. Padahal makanannya enak. Cuma gimana kayak gini gak dia